Pada materi kali ini saya akan menjelaskan fungsi layer di Photoshop. Sekarang coba kalian buat dulu kanvas baru. Caranya klik menu File, New. Coba kalian isikan nilai width ini dengan 600 pixel satuannya. Height-nya juga 600 pixel. Kemudian resolusinya adalah 72 pixel per inch. Karena materi Photoshop yang saya akan jelaskan sama kalian semua adalah materi Photoshop untuk web design, maka resolusi 72 ini sudah menjadi standar untuk web design. Kemudian background kontennya pilih saja white, color mode-nya RGB color. Kalau sudah, klik OK. Nah, kanvas kita sudah buat. Di sini ada ruler. Saya klik kanan, pilih pixel. Jika kalian lihat di sini sudah bisa terlihat bahwa lebarnya dokumen ini adalah 600 pixel dan tingginya juga 600 pixel. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai layer di Photoshop. Kalian perhatikan di bagian sini ya. Layer dalam Photoshop ini seperti sebuah lapisan, ya, saling bertumpuk-tumpuk. Jadi setiap objek yang kita buat akan dipisahkan oleh layer yang berbeda. Saya contohkan. Saya akan buat objek warna merah. Saya klik bagian sini. Ini namanya foreground color. Dan yang bagian bawah ini namanya background color. Foreground color dan background color ini bisa ditukar dengan mengklik icon ini. Sekarang saya akan membuat objek berwarna merah, objek kotak berwarna merah. Jadi yang pertama kali saya lakukan adalah merubah foreground color menjadi warna merah. Saya klik, maka muncul seperti ini. Ini namanya color picker. Cara menggunakannya yang pertama, di bagian sini, ini ada slider. Kalian bisa geser, ya, diklik, tahan, geser. Kemudian kita pilih di bagian warna yang kita inginkan. Kalau saya lepaskan di bagian sini, berarti di sini akan ada pilihan warna biru. Sekarang yang saya inginkan adalah warna merah. Berarti saya bisa paling bawah atau paling atas. Ya. Saya posisikan di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah saya posisikan lingkaran yang ada di sebelah kotak besar ini di bagian warna merah yang mana, ya? Karena kalau saya geser sedikit maka merahnya sudah berbeda. Nilainya di sini sudah berbeda. Saya posisikan di sini aja, ya. Nilainya kalau kita lihat itu FF0 4 kali. Kalau sudah, klik OK. Nih, foreground colornya sudah berubah menjadi warna merah. Sekarang saya ingin membuat kotak. Di sini ada yang namanya rectangle tool. Ya, kalau kalian tidak bisa melihat rectangle tools, misalnya seperti ini, ya. Kan di sini terlihatnya adalah lingkaran, bukan kotak. Setiap tools yang ada icon segitiga hitam, kalian perhatikan ya. Itu artinya masih ada di dalamnya tools yang sejenis, ya. Kalian tinggal klik kanan di bagian tools ini, klik kanan, maka muncul pilihannya. Kemudian sekarang kita pilih rectangle tools, ya. Setiap kali kita memilih tools yang ada pada toolbox, maka langkah selanjutnya kita perhatikan option bar yang ada di sini. Ini adalah option bar. Karena setiap kali saya memilih tools yang berbeda,
Perhatikan option barnya. Optionnya maka berbeda juga. Ya, saya kembali lagi ke Rectangle Tools. Sekarang perhatikan pada option barnya. Coba kalian pilih Shape. Saya saat ini menggunakan Photoshop versi CS6 ya. Mungkin buat teman-teman yang menggunakan CS3 atau yang lainnya agak sedikit berbeda tampilannya ya. Yang pasti di sini jika teman-teman yang menggunakan CS6 di sini ada pilihan shape, dipilih. Kemudian saya buat kotak seperti ini. Ya. Nah, hasilnya persegi panjang. Kalau saya mau buat kotak tepat benar-benar persegi, bagaimana caranya? Saya hapus dulu ya layar yang ini, saya ulangi. Cara menghapusnya klik kanan. Di sini ada pilihan delete layer. Yes. Di masih bagian option bar, di sini ada pilihan square. Kalau saya sudah pilih square, maka objek yang saya buat akan benar-benar kotak. Ya, tidak akan menjadi persegi panjang. Saya sudah buat sekarang kotak yang berwarna merah. Coba perhatikan di bagian layar. Di bagian layar akan ada satu layar baru, yaitu layar rectangle 1 yang ini. Layar yang ini menunjukkan objek yang ini, yang berwarna merah. Sekarang saya akan buat lagi satu objek lingkaran berwarna biru. Langkahnya sama, saya rubah dulu foreground color menjadi warna biru. Saya geser ke sini. Ya, warna biru. Saya klik OK. Saya pilih ellipse tool untuk membuat objek lingkaran. Di sini masih sama, saya pilih shape. Nanti saya akan jelaskan 3 perbedaan ini. Apa bedanya shape, path dengan pixel, ya. Sekarang kalian pilih saja dulu shape. Dan di sini juga ada optionnya lagi. Pilih yang circle. Kalau tadi kan square, ya. Pilih yang circle biar bulatnya benar-benar sempurna. Saya buat lagi lingkaran. Oh, masih merah ya di sini fillnya yang. Nah, jadi warna biru. Kemudian saya ingin menggeser kotak yang warna biru ini. Untuk menggeser kalian tidak bisa memilih tools ini. Di sini ada fungsinya tools untuk menggeser, yaitu move tool. Saya pilih dulu toolsnya, saya geser. Terus kalau saya mau menggeser kotak yang berwarna merah gimana? Tuh, kok yang bergeser tetap lingkaran warna biru. Kenapa? Karena yang kita pilih di sini adalah layar ellipse 1. Sementara objek yang berwarna merah ini berada pada layar rectangle 1. Berarti saya harus mengaktifkan dulu layarnya. Saya aktifkan layarnya dengan cara saya klik seperti ini, baru saya bisa geser. Ya, seperti itu cara menggeser objek di Photoshop. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah layarnya. Sekarang kalau kita lihat di kanvas, layar atau objek lingkaran ini berada di atas objek kotak. Bagaimana kalau saya mau tukar? Objek kotaknya berada di atas objek lingkaran. Caranya saya tinggal tukar urutan layarnya. Saya klik ya, saya klik tahan, seret ke bawah, kemudian lepas. Nah, ini sudah tertukar. Sekarang layar rectangle 1 sudah di atas layar ellipse 1. Sehingga di kanvasnya juga objek kotak sudah berada di atas objek lingkaran. Bisa dipahami ya fungsi layar. Jadi layar merupakan lapisan objek yang terlihat di kanvas.
Sekarang saya akan merubah ukuran objek yang ada di kanvas. Bagaimana cara merubah ukurannya? Sekarang saya akan memperbesar objek kotak yang berwarna merah. Caranya yang pertama, pastikan dulu layer rectangle 1 yang terpilih. Ya, kalau sudah klik menu edit, di sini ada pilihan free transform path atau shortcutnya Ctrl plus T. Saya klik. Nah, maka muncul seperti ini ya. Kemudian perhatikan pointernya. Kita posisikan pointernya ini di bagian sudut. Boleh sudut kanan atas, kanan bawah, kiri bawah, atau kiri atas, terserah. Asal jangan diposisikan di sisi seperti ini. Kalau saya posisikan di sisi seperti ini, saya klik, saya tarik, dia bisa menjadi persegi panjang ya, tidak kotak lagi. Saya posisikan sekarang di sudut bagian bawah. Perhatikan perubahannya. Kalau seperti ini, dia akan rotasi. Kalau seperti ini, dia akan meresize ukuran. Kalau sudah, saya tekan tombol Shift di keyboard. Saya tekan, tahan, jangan dilepas. Saya klik mouse-nya, saya klik, tahan, geser seperti ini. Saya lepas mouse-nya, saya lepas shift-nya. Di sini saya klik, saya centang, artinya saya menyetujui perubahan ukuran daripada objek yang kotak. Nah, sekarang objek kotak sudah berubah ukurannya menjadi lebih besar. Kalau memperkecil seperti apa? Sama, kita ke menu edit, free transform. Saya posisikan lagi di sini sambil tekan shift di keyboard, saya kecilkan lagi objeknya. Kalau sudah, klik di sini. Gampang ya? Sekarang sama kalau kita mau memperkecil atau memperbesar objek yang lingkaran. Jangan lupa pilih dulu layernya, klik menu edit, free transform, path. Saya posisikan juga di sudut, jangan di sini ya. Jangan lupa selalu tekan shift biar pembesarannya atau perubahan ukurannya tetap proporsional. Saya lepas, saya klik di sini, nah, maka objek lingkaran juga sudah berubah. Oke, penjelasan mengenai fungsi layer dan sedikit bagaimana cara kita membuat objek, menggeser objek, dan meresize ukuran objek sudah kita pelajari. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah saya jelaskan di video kali ini. Oke, nanti kita akan lanjut lagi di materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat belajar.